Hai guys, welcome to my YouTube channel bersama saya Nina. Di video kali ini saya akan membahas gimana ya caranya untuk meningkatkan kreativitas. Nah, biar nggak ngebosenin dan lebih seru, saya akan menggunakan kartu tarot. Karena kadang-kadang ide yang menarik itu saat saya narik kartu dan membacanya sesuai intuisi saya. Oke, ini 3 kartu yang saya ambil. Menurut saya 3 kartu aja udah cukup. Nanti di tiap kartu akan saya kupas secara mendalam biar kalian semua puas. Lihat dong, kartu-kartunya ini cantik-cantik semua ilustrasinya menurut saya. Dan ini kalau disejajarkan di sini tuh yang paling kiri kartunya paling bersinar dan paling terang, terus lama-lama makin ke kanan makin gelap. Oke, sekarang kita mulai dari kartu yang paling kiri. Oke, sekarang kita mulai dari kartu yang paling kiri. Di kartu ini terlihat seorang wanita menggunakan baju berwarna kuning keemasan. Di atas kepalanya ada buah-buahan dan di tangan kirinya ada memegang sebuah apel ya. Kemudian di tangan kanannya ada burung yang sedang hinggap. Dia juga menggunakan perhiasan anting di kedua telinganya dan cincin di tangan kirinya. Saatnya kita bahas gimana sih caranya meningkatkan kreativitas kamu. Oke, gambar ini sebetulnya mempresentasikan diri kamu. Jadi di kepala kamu tuh sebetulnya banyak banget ide yang masih nancep dan belum kamu eksekusi. Supaya pikiran kamu gak berat dan bikin kamu gelisah, cobalah untuk bikin catatan supaya ide-ide yang mengendap itu bisa terlihat dengan jelas. Karena kalau masih di awang-awang itu bakalan sulit untuk mengembangkan ide dan kreativitas kamu. Dan buku catatan itu diwakili oleh apel yang sedang dipegang. Jadi kalau kamu udah megang ide gitu secara jelas, secara tertulis, kamu akan lebih mudah untuk merealisasikannya. Yuk kita perhatikan di bagian ini. Seorang wanita yang memperhatikan burung sedang hinggap. Itu maksudnya tuh cobalah sesekali untuk memperhatikan tanda-tanda di sekitar kita. Karena banyak banget inspirasi datangnya dari alam. Dari burung-burung, dari bunga, dari gemericik air, angin, dan lain-lain. Banyak orang yang bisa bikin lagu, bikin puisi, itu karena terinspirasi dari lingkungan sekitar gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan kebanyakan browsing atau cari ide di dunia maya ya. Tapi cobalah sesekali untuk jalan-jalan, menghirup udara luar, terus ngelihat ada apa aja sih di sekitar kita, dan mungkin itu bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu sebuah ide dan gagasan yang bisa kamu kembangin. Oke, apalagi ya? Oke, coba kamu perhatikan pakaian yang digunakan. Warnanya kuning keemasan. Jadi sebetulnya hidup itu nggak cuman hitam putih aja, tapi juga punya banyak warna. Nah, kuning keemasan itu warna yang sebetulnya cukup jarang digunakan. Cobalah untuk menemukan keunikan ide yang kamu miliki supaya beda dari yang lain. Jadi seperti warna kuning keemasan pada baju wanita ini. Ide yang berbeda itu akan menarik perhatian banyak orang loh, dan pastikan ide kamu itu berani dan menginspirasi banyak orang. Untuk berani berbeda, jangan melupakan norma, terus nekat melakukan sensasi yang bikin kamu mungkin viral. Hal seperti itu akan membuat image kamu menjadi buruk dan bahkan bikin kreativitas kamu nantinya ke depannya makin sulit untuk berkembang. Satu lagi di gambar ini dia menggunakan bawahan atau rok dengan motif buah-buahan yang mirip banget sama buah di atas kepalanya ya. Kadang-kadang penampilan seseorang itu juga mencerminkan isi kepalanya, seperti juga kamu. Kalau misalnya kamu suka berpenampilan rapi gitu, bisa jadi isi kepala kamu tuh rapi banget gitu. Kamu orangnya teratur, terorganisir dengan baik gitu. Pokoknya biasanya seperti itu kurang lebih. Nah, biar kreativitas kamu meningkat, cobalah untuk ganti gaya fashion. Jadi kamu eksperimen pakai baju di luar kebiasaan kamu dan beranikan diri untuk melakukan perubahan. Biar perlahan mindset kamu itu berubah dan jadi lebih terbuka. Sehingga kamu tuh dapat ide-ide fresh yang gak kamu sangka sebelumnya.
Jadi misalnya kalau kamu nggak pernah pakai sepatu warna terang, cobalah sesekali pakai warna terang. Ya pokoknya kamu ganti gaya yang beda dari biasanya deh. Perhatiin lagi gambar di kartu ini ya. Di bagian belakang ini kan terlihat kosong dan si wanita ini nggak tertarik untuk melihat lagi ke belakang. Jadi gambar ini mewakili kamu yang sebetulnya kamu itu udah nggak tertarik untuk ngelihat hasil karya kamu yang dulu-dulu buat kamu itu udah lewat dan gak penting lagi. Yang penting itu gimana kamu memandang ke depan. Jadi menurut kamu desain terbaik kamu ya desain kamu selanjutnya. Atau karya kamu yang bagus adalah karya kamu yang selanjutnya. Jadi ini sebetulnya poin yang bagus buat kamu, karena kalau udah punya mental gitu kamu bisa berkembang. Yang kemarin-kemarin sih tetap kamu analisis dan kamu jadikan pelajaran. Karena sebenarnya guru terbaik itu kan pengalaman dan kamu belajar banyak banget dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi kamu gak berkutat dengan karya-karya kamu yang dulu, tapi kamu bikin lagi yang lebih bagus dari sebelumnya. Oke, saatnya beralih ke kartu berikutnya. Ini kartunya cakep banget. Didominasi oleh warna merah muda atau pink. Di gambar ini terlihat seorang wanita sedang melukis sayap kupu-kupu. Jadi sayapnya tuh motifnya dilukis. Lalu di sekelilingnya ada kupu-kupu kecil yang sedang berterbangan ke sana kemari. Nah, ini nanti kita akan bahas apa sih hubungannya sama pengembangan kreativitas kamu. Di bagian bawah terlihat rerumputan atau semak-semak gitu deh, entahlah gitu. Nggak jelas itu apa, tapi yang pasti seseorang ini sedang duduk di atasnya. Jadi gambar ini mewakili kamu yang merasa kurang nyaman saat ini gitu. Mungkin kamu sedang duduk di kursi posisi yang kurang nyaman atau bukan berada di zona nyaman, kurang lebih seperti itulah. Jadi tips untuk kamu kalau kamu ngerasa saat ini stuck, ide-ide kamu buntu dan gak bisa berkembang, ini saatnya untuk move on, pindah tempat gitu. Dari gambarnya ini aja udah kelihatan banget kalau tegang dan gak nyaman banget duduk di situ. Bisa jadi kamu udah kelamaan di posisi kamu yang lama. Jadi kalau kamu pengen berkembang ya udah move on. Tapi kalau kamu misalnya ibu rumah tangga dan situasi gak bisa bikin kamu keluar rumah, kamu bisa mengembangkan hobi di dalam rumah kok. Kupu-kupu yang berterbangan di sekeliling wanita ini menandakan bahwa sebetulnya di sekitar kamu itu banyak banget inspirasi yang bisa kamu perhatikan dan kamu aplikasikan untuk karya-karya kamu. Jadi sebetulnya kamu tinggal mengcopy dan mengembangkan sesuai dengan keahlian dan kreativitas kamu. Misalnya kamu lihat resep kue di YouTube, lalu kamu copy dan kamu modifikasi lagi sesuai dengan kreativitas kamu. Hal-hal seperti ini bikin kreativitas kamu jadi makin berkembang kok. Atau mungkin kamu lihat konten jalan-jalan lalu kamu copy konsepnya, terus kamu bikin video jalan-jalan juga ala-ala kamu gitulah dan dengan ciri khas kamu sendiri. Jadi kadang mengcopy ide tuh nggak salah, malah sebetulnya bisa memancing kreativitas kamu. Oke, lanjut lagi ke gambar kupu-kupu yang sedang dilukis oleh seorang wanita ini. Jadi ini maknanya tuh kalau kamu mau bikin karya jangan nanggung. Jadi sekalian aja yang bagus, yang gede, supaya terlihat. Kalau perlu dari Sabang sampai Merauke tahu semua karya kamu, bahkan seluruh dunia tahu karya kamu. Cara mudahnya kamu bisa memamerkan karyamu di medsos, karena dari komentar-komentar yang ngelihat karyamu itu kamu bakalan dapat input atau masukan yang bisa membantu kamu jadi lebih berkembang. Jadi jangan takut karena kritik ya. Karena kritik itu bisa merangsang kamu untuk lebih baik lagi dalam berkarya. Jadi terima aja kritik-kritik membangun itu ya. Satu lagi, gambar wanita yang lagi melukis ini menyeratkan bahwa terus aja kamu bikin karya. Karena dari situ kamu bakalan dapat ide-ide baru yang lebih fresh. Oke, ini kartu ketiga dan ini merupakan kartu yang terakhir. Warna kartunya lebih gelap dari kedua kartu sebelumnya. Gambarnya ini seorang wanita yang sedang memegang tangkai bunga yang lebih besar dari dirinya sendiri.
Di sekelilingnya suasananya sepertinya gelap, tapi di depannya itu seperti ada cahaya yang cukup terang. Terus di sekitarnya ada hewan-hewan yang berterbangan. Oke, yuk kita bahas ini secara mendalam ya. Kita mulai dari rok yang digunakan. Motifnya ini seperti bulu-bulu burung merak yang menyiratkan bahwa kamu itu sebetulnya punya kemampuan artistik yang gak pernah kamu sadari. Kamu tuh baru ngeluarin jurus itu kalau udah kepepet. Padahal kenapa sih gak kamu tunjukin sisi artistik kamu? Rambut lebat yang ada di wanita ini juga menunjukkan bahwa kamu tuh punya keunikan yang bikin kamu gak pede untuk ditunjukin. Padahal setiap orang itu sebetulnya punya jiwa seni. Gak harus jadi seniman untuk menunjukkan sisi artistik kamu. Jadi cobalah untuk berani nunjukin. Itu bakalan bikin kamu berkembang. Oke, perhatikan gambar ini lagi. Jadi di belakang itu ada cahaya yang cukup terang ya. Dan si wanita ini lagi memegang tangkai bunga. Dan sebetulnya dia tuh pengen melangkah ke arah yang terlihat cahayanya ini, tapi sepertinya dia tuh kayak sulit banget untuk melepaskan tangannya dari tangkai bunga itu. Oke, jadi seperti ini maknanya. Kamu agak sulit untuk melepaskan cara lama kamu untuk membuat sebuah karya. Jadi itu akan bikin kamu sulit untuk maju kalau kamu bertahan dengan metode yang lama. Sementara dunia itu segalanya serba cepat dan banyak banget perubahannya. Jadi kamu harus bisa menyesuaikan diri untuk mengikuti zaman. Nah, sekarang kita lihat lagi gambar di bagian atas ini. Ini terlihat bunga matahari yang ukurannya itu jauh-jauh lebih besar daripada wanita di yang megang tangkainya itu ya. Dan bunganya ini lumayan bikin silau. Yang menarik adalah arahnya dia itu kebalikannya dari cahaya yang di depan sana. Jadi itu maknanya itu sebetulnya bunga matahari itu sebetulnya ide yang sebetulnya sudah lama kamu pegang gitu. Yang walaupun sebetulnya oke banget, tapi kalau di depan kamu itu ada yang lebih terang, lebih jelas, lebih oke. Jangan dipegang erat terus. Jadi kamu harus bisa melepaskan ide lama itu supaya kamu bisa berkembang, supaya kreativitas kamu gak mandek dan kamu gak butek. Sekarang perhatikan gambar daun-daun yang cukup lebar di sebelah sini. Kadang kamu tuh menemukan ide di saat-saat yang gak terduga. Ide tuh gak harus di tempat yang seperti pantai, gunung, kamar mandi mungkin. Kadang-kadang ide itu kamu dapatkan saat kamu lagi di lift atau antri ATM, atau mungkin saat kamu lagi gak ngapa-ngapain dan cuman rebahan doang. Jadi kadang tuh jangan ngotot untuk cari ide. Cobalah untuk nyantai aja gitu, hilangkan beban ketika kamu ngerasa diri kamu tuh udah gak kreatif lagi. Biarin aja, diem aja. Nanti kalau udah waktunya kamu bakal dapat inspirasi kok. Oke, ini gambar yang terakhir ya. Perhatikan gambar hewan-hewan yang berterbangan. Ini tampaknya seperti capung sih kalau saya lihat. Jumlahnya lumayan banyak ya, dan bentuknya kecil. Bentar, ini saya close up dulu deh. Oke, hewan-hewan yang tampaknya ini capung ya. Ini mewakili ide-ide kamu yang udah lama, yang udah usang, yang gak pernah kamu pakai dan bahkan kamu lupakan. Ini saatnya kamu nginget-nginget ide apa sih yang udah lama banget yang belum pernah kamu realisasikan. Siapa tahu dari ide-ide itu bisa kamu makeover lagi, dipermaksana sini lagi, dan bisa jadi sesuatu yang baru dan mungkin malah fresh lagi. Makanya penting banget untuk punya notes atau jurnal untuk mencatat segala macam ide kamu. Mungkin saat itu belum waktunya dipakai, tapi bisa jadi saat ini adalah saat yang pas untuk direalisasikan. Oke, udah selesai baca 3 kartu tarot. Wih, capek banget ya ternyata. Semoga bisa menginspirasi kamu untuk jadi lebih kreatif. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya bersama saya Nina. Sampai ketemu lagi, dadah.